Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bid-dawami wal baqa wa kataba ala ahli hadhihi ad-dunya al-fana wa ja'alaha dara imtihanin wa ibtila' وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء والشدة الرخاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنظراء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Azza wa Jalla larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti ialah akan adanya hisab. Apa itu hisab? Para ulama menjelaskan hisab adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para hambanya mengenai apa yang telah mereka kerjakan di dunia beserta balasannya. Keadaan orang-orang kafir pada saat itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, mereka akan melalui hisab dengan proses yang sangat menyakitkan. Ada pula yang berpendapat bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang akan ditimbang amalannya, namun mereka akan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang begitu sangat pedih. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan dihisab dengan hisaban yasira, yaitu hisab yang begitu sangat mudah. Timbul pertanyaan, bagaimanakah hisab yang mudah itu? Mari kita simak bersama penuturan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya di hari kiamat nanti Allah akan mendekatkan hambanya yang beriman, lalu menutupinya dari orang lain.
didekatkan oleh Allah. Hanya dia dan Allah yang pada saat itu bercengkrama. Kemudian disebutkan fayaqul, Allah bertanya kepada hamba yang beriman itu, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu? Bukankah kau dahulu pernah melakukan dosa ini dan itu? Maka hamba tersebut pun menjawab, fayaqul, na'am ay rabbi. Dia menjawab, iya wahai Rabbku, sungguh dahulu aku pernah melakukan dosa ini dan itu. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu mengakui seluruh dosa-dosanya, sampai pada akhirnya hamba yang beriman tersebut merasa bahwa dia akan binasa karena ternyata dosanya begitu sangat banyak. Ketika hamba yang beriman itu merasa akan binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku yang beriman, sungguh aku dahulu telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan pada hari ini engkau akan aku maafkan. Fayuqta kitaba hasanatihi, lalu Allah berikan kepada dia, atau dia mendapatkan catatan amalan baik yang dahulu pernah dia kerjakan di dunia. Wa ammal kafir wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itu, yaitu kaum kafirin dan kaum munafikin, adalah orang-orang yang dahulu di dunia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah akan melaknat mereka, yaitu orang-orang kafir munafik yang zalim. Hadis sahih riwayat Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadis sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita simak di khutbah pertama tadi, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang dosanya ditutupi oleh Allah ketika di dunia, besar kemungkinan mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang sudah ditutupi kesalahannya, sudah ditutupi oleh Allah di dunia dosa-dosanya, akan tetapi dia malah menceritakan, mengabarkannya kepada orang lain dengan rasa bangga? Apakah mereka akan mendapatkan hisab yang mudah? Jawabannya yaitu sangat dikhawatirkan dia akan mendapatkan hisab yang sulit, bahkan bisa jadi dia tidak dimaafkan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Beliau mengatakan, seluruh umatku, yaitu umat Nabi Muhammad, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirin. Siapakah mereka al-mujahirin? Yaitu orang-orang yang menampakkan dosanya di khalayak umum dengan rasa bangga. Wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan
amiltul barihata kada wa kada. Di antara contoh dari mujaharah menampakkan dosa di khalayak umum dengan bangga, yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya dia malah bercerita ke orang lain, ya fulan, wahai temanku, amiltul barihata kada wa kada, aku telah melakukan dosa ini dan itu tadi malam. Begitu sangat nikmat, dia cerita dengan bangga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal di malam harinya Allah sudah menutupi kesalahan-kesalahannya, namun di pagi harinya dia malah membongkar kesalahannya yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya dia akan sulit mendapatkan maaf nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita bangga dengan dosa-dosa kita. Jangan pula ceritakan dosa itu kepada orang lain. Sudah cukup. Bertaubatlah kepada Allah dan berusahalah semaksimal mungkin untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita dan menghisab kita dengan hisab yang mudah. Allahumma amin. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بالصلاة